Ya, yang video yang pertama itu lebih ke dari awal sampai ke akhir gitu ya. Jadi ceritanya dari awal sampai ke akhir. Lalu nanti saya akan coba lihat satu video yang menarik itu yang masalah cara dia meng-hire orang ya. Jadi sisanya yang lain ya mungkin nanti beberapa bisa coba sendiri karena video kan lebih gampang diikutin ya. Oke. Nah, untuk yang PDF itu kan yang kita ambil di bab 11, 13 dan 24 ya. Jadi kita mau coba meng-capture beberapa karakteristik job. Saya yakin semua tahu lah ya Steve Jobs itu siapa. Paling nggak kalau nggak tahu Steve Jobs, tahu Apple atau tahu Mac gitu kan ya. Nah, dia bisa membuat perusahaan Apple dan sesuatu yang booming, di mana ada sampai orang yang kayaknya sangat fanatik banget, quote-unquote, dengan Apple gitu ya. Dan rasanya punya kebanggaan sendiri gitu kalau punya Apple. Nah, sebenarnya kita lihat karakteristiknya, sifat-sifat dia itu seperti apa. Jadi saya akan pointing out beberapa yang menurut saya menarik ya dari video ini. Yang pertama itu disebutkan si Steve Jobs itu punya reality distortion field. Ya, jadi dia itu bisa menginfluence ya orang itu tentang visi-visinya dia. Jadi dia itu lebih ke kayak visioner, dreamer gitu ya. Jadi dia punya satu visi tertentu dan yang walaupun tampaknya mustahil untuk orang quote-unquote normal itu kelihatannya akan mustahil, tapi untuk dia it seems nggak mustahil gitu ya. Jadi reality distortion field kesannya kayak dia realitinya terdistorsi gitu ya. Kalau realnya kayaknya nggak mungkin deh gitu. Tapi somehow untuk dia tuh itu real dan dia bisa menerapkan atau menginfluence orang dengan visinya itu karena dia sendiri, di sini tulisan juga, karena sebenarnya dia sendiri percaya gitu ya. Jadi kalau orang yang mempercayai sesuatu terus dia berusaha, either itu salah atau benar, ketika dia mencoba menginfluence orang lain, dan kalau dia memang percaya benar-benar itu sesuatu yang benar, maka akan lebih mudah orang itu terinfluence, gitu kan ya. Kalau kita lihat ada seseorang yang benar-benar misalnya mencintai ada, kalau saya contohnya misalnya dulu ada satu dosen pangan ya, dia itu benar-benar ada passion, percaya kalau hal-hal yang dipelajari di pangan tuh quote-unquote indah gitu ya. Nah, ketika saya mendengar itu, terus saya langsung merasa, kan kalau lihat ada teman-teman dulu di pangan, wah itu tugasnya, laporannya banyak banget ya. Tapi ketika dia ngomong tuh kayaknya, wah iya ya, di pangan kayaknya bagus ya, gitu. Saya jadi ngerasanya kayak gitu ya. Jadi langsung terinfluence, karena dan beda kalau yang ngomong itu nggak ada passion dan nggak percaya kalau itu tuh benar, gitu ya. Jadi dia tuh punya semacam itu. Ya, jadi dia punya reality distortion field yang bisa membuat orang itu mempercayai yang impossible menjadi possible. Nah, itu in a way itu bisa membantu orang itu untuk maju. Ya, bisa membantu orang itu untuk maju. Jadi ini atau saya udah pernah sharing belum di kelas yang mungkin saya pernah ngajar bapak-bapak. Karena kalau kita percaya sesuatu itu possible, lebih mungkin untuk kita mengachieve-nya, lebih mungkin untuk kita menggapainya. Jadi kalau membahas tentang ini, saya akan teringat satu cerita yang saya pernah dengar ya. Ceritanya ada satu kelas, itu ada profesor menuliskan soal di papan gitu ya, menuliskan soal di papan. Nah, terus ada mahasiswa telat datang, kelasnya udah bubar, terus dia datang, terus dia soal itu di papan, dia pikir, oh ini PR nih. Ya udah dia pulang dia kerjain ya, dia pulang dikerjain, ubek gitu ya. Terus akhirnya udah putar, udah pusing-pusing dapat jawabannya, terus dia kumpulin ke profesornya. Terus profesornya bingung, wah kau bisa mengerjakan? Iya kan Pak, itu kan PR kan? Terus profesornya bilang, enggak, saya tulis di papan itu saya tulis contoh soal yang tidak pernah dan belum pernah bisa diselesaikan sampai sekarang, gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau dia ikut kelas itu dan dia sudah mendengar kata-kata itu, gitu ya, dia bilang, oh ini soal yang tidak pernah ada orang yang bisa menyelesaikan. Pasti dia udah akan terdemotivasi duluan dan nggak akan mengerahkan kemampuan seluruhnya untuk bisa mengerjakan soal itu. Gitu ya. Jadi kalau saya baca
Yang ini saya selalu teringat akan cerita itu. Gitu. Oke, nah jadi di sini nggak cuma menjelaskan tentang karakter baiknya si Steve Jobs ya, ada hal-hal pokoknya semuanya gitu ya, ada pointing out. Yang berikutnya si Steve Jobs itu dia punya binary way of categorizing things. Jadi dia itu mengkategorikan orang, atau dalam hal ini orang yang kerja dengannya atau bawahannya itu sebagai the best atau totally it, gitu ya, bisa dibaca dari situ ya. Gitu. Jadi either orang itu sangat excellent atau orang itu sangat buruk gitu ya. Jadi dia mengkategorikannya gitu. Nah, either way itu membuat baik ya orang-orang yang dianggap dia excellent maupun orang-orang yang dianggap dia sangat buruk itu memberikan pressure tertentu ya. Karena orang-orang yang dianggap dia sangat baik itu selalu ketakutan karena kan dia selalu punya high expectation akan orang-orang itu, sehingga orang-orang itu tuh jadi selalu ketakutan ya, selalu ketakutan akan ditendang dari pedestal. Jadi pedestal itu kan di-admire banget, akan ditendang dan dianggap nggak baik lagi gitu ya, selalu ketakutan kalau posisi admiringnya si Steve itu hilang. Nah, orang-orang yang selalu dianggap buruk itu selalu merasa kalau mereka tuh kayaknya udah nggak mungkin lah, nggak mungkin di-appreciate sama dia gitu ya. Jadi punya kejelekannya sendiri ya, either disukai banget sama si Steve atau tidak disukai banget sama si Steve gitu ya. Nah, tapi itu pun tidak menjamin ya kan. Nah, mungkin itu yang menjelaskan kenapa orang-orang yang disukai pun tidak merasa aman, karena Steve Jobs itu sangat mudah berubah ya. Dia rapidly reverse himself ya. Dia bisa satu waktu gitu ya, ada bawahannya gitu ngasih ide ya, satu waktu dia bilang itu ide apaan tuh, sampah, jelek gitu ya. Terus tapi bisa tiba-tiba besokannya dia datang gitu ya, dia bilang ini saya punya ide bagus nih, dan itu ide yang sama seperti yang dikasih sama bawahannya gitu. Jadi dia agak ini ya, agak moody gitu ya kayaknya ya, bisa berubah-berubah. Nah yang menarik makanya karena dia bisa berubah-berubah, bawahannya itu memakai konsep low pass filter. Low pass filter itu kan artinya melewatkan frekuensi yang rendah dan mengurangi frekuensi yang tinggi gitu kan ya. Jadi maksudnya di sini kalau dia terlalu memuji-muji kan ekspresi yang frekuensi yang tinggi atau reaksi si Steve Jobs yang berlebihan. Jadi terlalu memuji-muji atau terlalu menghina-hina, diomong-omongin banget. Nah itu yang di-ignore sama bawahannya. Karena bisa jadi itu besok tuh tiba-tiba dia berubah gitu ya. Jadi ide-ide pop up yang muncul karena mungkin orang-orang yang kreatif mungkin ada kecenderungan untuk spontanitas kali ya. Jadi agak spontanitas gitu. Untuk bisa merasa lebih tenang, damai hidupnya, jadi bawahannya mengaplikasikan itu ya, low pass filter. Jadi kalau terlalu dipuji atau terlalu diomelin, nggak terlalu dimasukin ke hati gitu ya, supaya lebih tentram lah hidupnya. Jadi nggak react to the extreme ya. Nah, hal lain dari Steve Jobs itu adalah dia bisa membaca orang ya. Dia tahu orang ini psikologi strength-nya atau weakness-nya itu apa gitu. Jadi kalau kita bisa tahu, bisa baca orang, maka kita akan lebih mudah untuk memanipulasi orang ya. Sorry. Lebih mudah untuk memanipulasi orang ya. Jadi karena kan memang di awal dibilang dia tuh punya kemampuan untuk menginfluence atau apa ya namanya? Ya, menginfluence orang dengan baik ya. Karena itu juga dia tuh bisa membaca orang gitu ya. Ini agak apa ya? Untuk saya jadi berpikir ya. Dia itu bisa membaca orang. Biasanya kan kalau yang bisa membaca orang itu cenderung apa ya, punya ya kayak bisa bilang ya, emotional sensitivity gitu ya. Jadi kalau kita bisa baca orang, artinya kita bisa tahu emosional itu orang gitu ya. Kurang lebih kan bisa tahu ya. Tapi kalau dilihat dari bacaannya, nanti seterusnya kita akan lihat dia termasuk yang tipe yang kita bisa bilang kayak belak-belakan, nggak peduli. Dia mau bilang itu jelek, ya langsung bilang jelek. Kalau dia mau bilang itu bagus, ya langsung bilang bagus gitu. Kayak nggak ada sensitivitasnya gitu kesannya.
Nah, tapi di sini dibilangnya dia tuh bisa membaca orang gitu ya. Kalau bisa membaca orang dan dia bisa tahu kalau itu bisa menyakiti hati orang, it seems like don't care gitu ya. Apa yang dia mau ngomong ya dia ngomong aja gitu. Jadi itu agak menarik. Memang ada beberapa karakteristik dia yang rasanya agak kesannya tuh agak bertentangan gitu ya. Memang mungkin karena karakter dia yang tadi yang disebutkan di sini ya, yang dia itu bisa rapidly reverse himself gitu ya. Terus yang berikutnya, oh ini tentang masalah kedekatan dia, ada satu ya dengan Anne Bowers, itu yang berusaha untuk kalau misalnya dia lagi ngadat gitu ya, lagi error, dia berusaha untuk kasih tahu ya, nggak boleh gitu, semacamnya sampai ngajak, bisa dibaca lebih detailnya nanti sendiri. Tapi dia itu bukan tipe yang so tahu dan merasa paling tahu ya. Kalau misalnya bawahannya atau rekan kerjanya itu bisa menjelaskan dan bisa memperlihatkan kalau mereka itu benar-benar tahu apa yang mereka lakukan, dia akan bisa menghargai dan menghormati itu, gitu ya. Dan kalau misalnya bisa mendesain apa yang menurut mereka benar, itu juga dia akan bisa respect, gitu ya. Jadi dia bukan diktator yang yes is yes, gitu, no is no, nggak peduli apapun, enggak juga, gitu. Dia bisa menerima pendapat orang lain, tapi orang itu mesti benar-benar bisa menunjukkan gitu ya, mesti bilang kalau mesti benar-benar bisa membuktikan kalau mereka itu benar-benar tahu dan ini sesuatu yang valid gitu. Nah, jadi yang dengan hal itu orang-orang yang bekerja dengan dia itu people who are not trust end up being stronger gitu. Itu istilahnya seperti peribahasa what doesn't kill you make you stronger. Gitu. Jadi orang-orang yang survive bekerja dengan dia itu menjadi orang-orang yang lebih kuat. Kalau orang-orang yang enggak ya akhirnya tumbang gitu ya. Jadi kan memang ada dua karakteristik orangnya. Kalau kerja di company itu biasanya kan tekanannya lebih berat, ya pernah dengar ya. Jadi biasanya yang survive adalah orang-orang yang bisa bertahan di situasi yang sulit. Ada beberapa kan kalau terkena situasi sulit, menyerah, ada beberapa yang justru makin terpacu untuk makin maju, gitu ya. Nah ini contohnya si Joanna Hoffman sama si Debbie Coleman yang bisa stand against Steve Jobs dan didengar gitu oleh Steve Jobs ya. Ada contoh kasusnya bisa dibaca. Mau tahu ya? Nah tadi kan kita tahu dia punya karakteristik low pass filter ya, di mana kita mengignore ekstrim-ekstrim kata-kata dia yang mungkin selalu meninggikan atau merendahkan. Kenapa? Karena di sini ada kalau untuk bawahannya juga selalu berprinsip kalau dia bilang this is tip, dia sebenarnya itu mereka itu akan menangkap itu dengan tell me why this is the best way to do it. Jadi kalau dia bilang ini itu sampah gitu ya, sebenarnya itu tuh dia mau dikasih tahu kenapa ini adalah yang terbaik gitu ya. Jadi jangan langsung mundur terus langsung oh ya udah menyerah gitu, tapi lebih harus mencoba mencari cara untuk meyakinkan kalau memang ini adalah sesuatu yang baik gitu ya. Dan biasanya kayak tadi ya, orang-orang yang berhasil untuk lolos adalah survive karena biasanya orang-orang yang bawahan-bawahan yang di-challenge sama si Steve Jobs itu bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Dan menurut si Atkinson sih, he usually right gitu. Jadi kalau misalnya dia ada komentar atau mengkritik sesuatu, Steve Jobs itu usually right gitu ya. Nah, mungkin ini juga yang membuat orang-orang itu tetap mau bekerja bersama Steve Jobs ya kalau saya berpikirnya. Karena kalau dibayangin gitu ya, kita kerja sama orang yang bisa swing hari ini bilang iya, besok hari ini dipuji-puji, besok dimarahin gitu ya. Mungkin stres kali ya. Kok tahan ya maksudnya bawahan-bawahannya kerja sama dia. Nah, salah satunya kalau saya berpikir mungkin karena memang dia jago ya. Dia nggak cuma ngomel doang, tapi memang dia itu tahu apa yang dia kritik gitu ya. Dia itu memang punya capability sehingga orang itu kagum sama dia. Memang dia punya sisi-sisi yang end up akhirnya dengan setelah orang di-challenging sama dia tuh orang bisa melakukannya gitu ya. Jadi
Itu yang membuat bawahannya walaupun dia itu ada karakter-karakter yang menyebalkan, mereka itu tetap tetap mau gitu kerja bersama dia, bahkan kesana kayak bangga gitu ya bisa kerja di bawah si Chad gitu ya. Nah, sifat lainnya itu dia perfeksionis dan dia itu impatient ya dengan orang-orang yang mengkompromis. Jadi dia itu perfeksionis. Dia itu nggak suka kalau menghasilkan produk itu diburu-buru untuk mengejar deadline atau menghasilkan produk yang nggak bagus supaya on budget, supaya nggak melebihi budget. Dia kalau sesuai dengan buku ini gitu ya, dia itu membuat sesuatu bukan untuk mengincar keuntungan ya. Jadi goalnya itu bukan untuk kompetisi, bukan membuat uang, tapi untuk menciptakan sesuatu yang the greatest thing possible gitu ya. Dia itu lihat dirinya itu sebagai artis ya dalam membuat sesuatu itu yang perfect gitu loh. Jangan membuat produk untuk dijual, tapi yang seadanya lah untuk ngejar target atau untuk sesuai budget gitu ya. Nah, jadi dia itu menginfluence nilai-nilai itu ke timnya, ya, sehingga timnya mempunyai satu motto gitu lah ya. Hey, we are going to make things in our life. We might as well make them beautiful. Kalau kita mau buat sesuatu ya, lebih baik kita bikin sesuatu yang indah gitu, nggak asal-asalan gitu ya. Itu bagus sih untuk memotivasi timnya. Cuman memang ada kekurangannya ya, karena itu kan Macintosh itu salah satu untuk yang diciptakannya itu way behind schedule ya, way over budget ya. Jadi ada positif negatifnya juga sih. Tapi at the end Macintosh ini juga ya, maksudnya di pasaran melonjak juga gitu ya. Kalau ada yang mau berpendapat atau mau bertanya atau sesuatu gitu ya, saya tinggal diinterupsi ya Bapak-Bapak. Lalu kemudian ketika dia melihat bawahannya gitu ya, dia itu belajar kalau if you have really good people you don't have to be with them. Ya, di video juga ada dibilang ya, kalau dalam satu tim kita itu kita punya orang-orang yang great gitu ya, maka kita nggak harus kayak mengasuh mereka gitu. Jadi kalau kita mempunyai dan kita harus bisa mempunyai ekspektasi yang tinggi. Prinsip dia itu punya ekspektasi yang tinggi ke bawahannya atau ke timnya supaya mereka itu bisa melakukan hal-hal yang great gitu, yang luar biasa. Karena memang kalau kita taruh ekspektasi kita rendah, maka dia akan mencapai titik yang rendah aja. Tapi kalau ekspektasinya tinggi, dan itu memotivasi orang untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Gitu. Dan banyak dari member timnya itu bilang it's worth the pain gitu. Jadi walaupun dia itu ada karakter yang bikin nyelengit dan sakit hati, tapi it's worth the pain. Dan mereka memang merasakan bahwa mereka itu dipacu untuk lebih maju. Gitu ya. Ini ya kayak gini ya. Dia bisa teriak di meeting, di cursing gitu ya. Tapi si Debbie Coleman itu, I consider myself the absolute luckiest person in the world to have worked with him. Gitu. Jadi luar biasa sih ya, bawahannya bisa sampai merasa seperti itu walaupun karakter dia seperti itu ya. Gitu. Oke, yang di bab itu untuk yang bab 11 dan di bab 13 ini tentang building the next. Ya, jadi di sini competition itu menjelaskan tentang pertama dia berkompetisi dengan IBM ya. IBM yang menurut si Steve Jobs merasa produknya saat itu memang nggak ada apa-apanya gitu ya, tapi karena namanya udah terkenal ya, jadi untuk corporate technology manager di perusahaan teknologi akan lebih memilih IBM ya karena lebih punya nama gitu ya. Jadi IBM dia mengakui IBM sebagai lawannya. Nah, terus yang bermasalah adalah dia nggak cuman melihat IBM sebagai kompetitornya, dia juga melihat
tim lain di dalam company-nya, di dalam Apple itu ada tim lain yang untuk membuat Lisa, ya, itu sebagai kompetitornya juga, gitu ya, padahal satu company gitu ya. Kalau menurut buku ini, sih, dibilangnya itu karena psychological, ya, dia melihat timnya Lisa itu sebagai kompetitornya karena dia di dikeluarkan dari tim itu gitu ya. Jadi sekarang dia merasa itu sebagai kompetitornya. Dan di saat yang bersamaan tuh dia lagi mau lagi bikin Macintosh, ya, lagi berusaha mendevelop Macintosh, ya, sebagai local kompetitor untuk Lisa. Nah, di sini kita lihat dia itu sebenarnya dari awal di bab 11 juga kita lihat dia agak quote unquote control freak, ya, karena dia berusaha untuk mengarahkan, mengontrol anggota di timnya itu supaya semuanya itu sesuai dengan visinya dia, gitu ya. Nah, control freak-nya itu kurang lebih kelihatan dari device yang dia ciptakan, ya, sebenarnya, ya, karena di sini dia itu punya satu prinsip dalam menciptakan komputer, ya. Dia bilang kalau komputer itu dibuat dengan software yang bisa bekerja di komputer lain, maka itu harus pasti akan ada fungsi-fungsi yang harus sacrifice, karena kan mesti bisa dibikin kompatibel, gitu ya. Jadi si Job itu kalau bikin sistem itu selalu should stop, jadi benar-benar compact sehingga orang itu nggak bisa ngotak-ngatik, gitu ya. Dia maunya itu seperti itu. Dia tuh nggak mau sesuatu yang diciptakan yang dia merasa itu sudah indah, tapi di di quote unquote tuh dirusak oleh orang lain, gitu ya. Jadi dia ingin punya kontrol, gitu. Dan yang lebih ada satu prinsip dia juga yang menarik, ya. Si Job itu nggak percaya kalau customer itu always right. Ya, jadi kalau prinsip beberapa company mungkin atau pedagang, ya, rasa customer adalah raja, gitu ya. Kalau dia nggak berpikir gitu. Di bab berapa ya? Itu juga ada tulisan di mana ada anggota timnya yang bilang kita perlu survei nggak ya? Maksudnya survei ke pasar. Sebenarnya pasar tuh maunya yang kayak apa? Dia bilang nggak perlu. Karena customer itu nggak tahu apa yang mereka mau sampai kita menunjukkannya ke mereka. Jadi dia ngerasa dia itu bisa menyuguhkan sesuatu yang baik, yang customer tuh bahkan nggak bisa kebayang sampai lihat barangnya baru tahu, oh iya ya, this is what I want, gitu. Ya, jadi dia punya konsep seperti itu. Menarik sih, ya. Jadi mungkin itu apa yang membuat dia menjadi seorang visioner, ya, menciptakan sesuatu yang dia rasa itu akan disukai oleh customer, oleh orang lain, gitu ya. Nah, yang Machine of the Year ini agak menarik juga ceritanya, ya. Ada satu waktu di mana dia tuh merasa, dia percayanya itu dia akan menjadi jadi di cover depan gitu, ya, majalah Time Man of the Year, gitu ya. Dia akan ada di cover depan. Tapi ternyata waktu majalah itu keluar, yang keluar itu gambar komputer, ya. Terus dia memilih komputer itu sebagai the Machine of the Year, gitu. Menarik di sini, ini ditaruh di bukunya dan saya melihatnya itu menarik sih, ya. Jadi di majalah itu selain ditaruh covernya itu komputer, bukan dia, lalu ada cerita sih langsung, karena kan memang related dengan dia kan salah satu inventor, ya. Ada profil si Jobs, ya, ada profil si Steve Jobs-nya, tapi agak negatif gitu profilnya. Tulisannya tuh lebih ke arah negatif, ya. Terus di situ disebutkan juga tentang keberadaan putrinya, ya, putrinya yang di forsaken di apa ya, ditinggalkan lah, ya, bukan dari pernikahan yang resmi, gitu ya, si Risa Brennan ini. Nah, di sini yang menarik adalah si Steve Jobs itu bilangnya gini, Time decided they were going to make me a man of the year, gitu ya. Tapi di bawahnya dibilang, si magazine editor bilang, we never considered Jobs, gitu. Jadi entah ya, mungkin itu salah satu bagian dari tadi, ya, reality distorted-nya dia atau apa, gitu. Saya juga nggak paham, tapi itu menarik sih. Dia merasanya begitu, tapi ternyata kenyataannya nggak begitu.
um, itu sih yang di sini. Ini ya juga nggak menarik. Karena dia tuh sebenarnya kan bukan bagian dari Lisa Tim ya, tapi dia tetap pergi ke New York untuk melakukan publisitas. Ya, jadi memang kalau kita lihat di videonya gitu ya, kalau dia ngomong atau dia memperkenalkan produk baru, memang ini ya enak dilihat gitu. Dan memang kan dia ada kemampuan untuk menginfluence orang dengan visi-visinya ya. Dia selalu bilang, oh this is the most barang yang paling bagus, paling canggih atau segala macam gitu. Jadi walaupun dia bukan itu, tapi dia tetap dipakai sebagai kayak item untuk mempublisitas ini ya produk gitu ya. Nah ini juga yang menarik di bagian sini, kita ada bagian cuplikan kita tentang proses meng-hire gitu ya, untuk proses interview ya. Si Job biasanya sini dia ikutan ya, dan goalnya dia tuh mau mendapatkan orang yang kreatif, wickedly smart, and slightly rebellious. Jadi dia tuh nggak mau orang yang terlalu kaku gitu ya, karena di sini ada contoh di mana ada satu orang applicant datang dan udah kesannya itu dari lagaknya, dari penampilannya itu kayaknya orang kaku, langsung di ini ya sama dia, agak dipermainkan sama dia, itu bisa baca ceritanya sih. Nah, yang ini menarik ya. Kalau kita lihat, kita sambungkan ke videonya ya. Ini saya agak ini juga sih. Ya, ini ya, coba kita lihat. Itu waktu di share screen audionya nggak ikut diklik kayaknya Bu, cuman kelihatan gambarnya aja. Tapi ada teksnya sih, nggak apa-apa sih. Oke. Kalau mau di share screen ulang bisa juga. Gimana Pak caranya? Jadi di stop dulu share screen-nya, terus di share lagi, tapi di bagian kiri bawah ada audionya diklik juga. Audio dari Zoom ya? Bukan? Betul-betul. Jadi di waktu mau share screen itu di bagian bawah kiri ada pilihannya tuh. Coba diperhatikan. Oke. Sudah. Ya, saya mau answer. Stop. Jadi stop dulu di atas. Terus share screen lagi. Di bagian kiri bawah itu ada pilihan with audio ya. Bisa nggak? Share computer sound. Yeah. Jadi remote. The greatest people are self-managing. They don't need to be managed. If they know once they know what to do, they'll go figure out how to do it. And they don't need to be managed at all. What they need is. Oke. Tapi ada tulisannya sih ya. Kita coba lihat aja ya, Bapak Ibu ya. Ini saya kok juga nggak keluar suaranya ya. Kedengeran sekarang suaranya? Ada ya Pak? Di kita dengar suaranya. Dengar ya? Oke. Is a common vision. And that's what leadership is. What leadership is having a vision, being able to articulate that so the people around you can understand it, and getting a consensus on a common vision. We wanted people that were insanely great at what they did. But we're not necessarily those seasoned professionals, but who had at the tips of their fingers and in their passion the latest understanding of where technology was and what we could do with that technology, and who wanted to bring that to lots of people. So the neatest thing that happens is when you get a core group of 10 great people, it becomes self-policing as to who they let into that group. So I consider the most important job of someone like myself is recruiting. We agonized over hiring. We had interviews. You could go back. Oke, jadi kita lihat di sini
dia bilang kalau recruiting itu sangat penting gitu ya, karena dia berusaha untuk seperti istilahnya mencari bibit gitu ya, bibit yang bagus gitu. Jadi nggak benar-benar ya udah terima aja dulu masuk gitu. Tadi juga di awal dia bilang the good employee itu yang bisa self managing gitu ya. Terus yang extremely great in their field gitu. Tapi kalau kita lihat ya di bagian belakang dari video ini, di bagian mananya, ada cerita tentang ada satu yang dia hire, dan sebenarnya itu dia nggak punya expertise yang sangat gimana banget gitu untuk posisi itu, gitu ya. I can look at some of the interviews agenda. Really make a difference. And that's Spending our time arguing. Example where we went out and we thought, oh, we're going to be a big company, let's hire professional management. We went out and hired a bunch of professional management. It didn't work at all. So why interesting side they have to be no one else is going to be able to do as good a job as them. After hiring 2 professional managers from outside the company and firing them both, Jobs gambled on Debbie Coleman, a member of the Macintosh team. 32 years old, an English literature major with an MBA from Stanford, Debbie was a financial manager with no experience in manufacturing. The safety engineer. I mean, there's no way in the world anybody else would give me this chance to run this kind of operation. And I don't kid myself about that. This is an incredible high risk, both for myself personally and professionally, and for Apple as a company, to put a person like myself in this job. I mean, they're really betting on a lot of things. We're betting that my skills at organizational effectiveness, override all those, lack of technology, lack of experience, lack of, time in manufacturing. So it's a big risk, and I'm just an example, and every single person on the Mac team, almost to your, entry-level person, you could say that about. This is a place where people were afforded just incredibly unique opportunities to prove that they could write the book again. Ya, gitu ya. Jadi kalau dari segi ini saya melihat dia itu kesannya kan waktu interview itu berusaha mencari ke orang-orang yang the best gitu ya, mencari orang-orang yang mempunyai skill-skill yang memang terbaik gitu. Tapi kalau lihat dari contoh yang si Debbie tadi, kan dia tuh nggak ada pengalaman sama sekali untuk di manufacturing gitu ya. Tapi jadi kesannya si Steve Jobs itu bisa melihat beyond ya. Jadi dia tuh bisa melihat potensi, dan dia lihat itu potensi. Itu kesan yang saya dapat ya. Tapi saya juga agak bingung sih sebenarnya. Dia itu mencari orang yang sudah hebat, atau mencari yang mempunyai potensi atau bibit yang hebat kemudian di develop gitu ya. Dari sisi leadership sendiri itu sebenarnya yang lebih baik itu yang mana ya? Kita jadi kadang berpikir juga kalau lihat itu kita mencari orang-orang yang memang sudah hebat masuk dalam tim kita, atau kita mencari orang-orang yang punya bibit yang hebat kemudian di develop yang menjadi orang hebat dalam tim kita. Gitu. Nah, ini menarik nih Bu Junita memperhatikan hal ini ya, karena jadi Steve Jobs itu, Debbie Coleman itu tadi ada di chapter yang Bu Junita bahas itu termasuk. Yang dia menentang itu ya Pak. Iya, jadi sama seperti si Joanna Hoffman itu ya, dia termasuk orang-orang yang tahan ya sama Steve Jobs ya. Padahal Steve Jobs kan kasar ya, asshole, total shit apa ya, dewa atau sampah begitu ya. Nah, tapi si Debbie Coleman ini tampaknya tahan ya, dan tampaknya cukup cerdas ya. Jadi Steve Jobs tuh nggak melihat sekedar, oh dia pernah kerja pengalamannya apa, karena proyek-proyek yang dia pimpin itu mungkin memang futuristik ya, toh nggak ada orang yang punya pengalaman itu ya. Nah itu ya, di halaman itu ada tentang Debbie Coleman ya. Tampaknya Steve Jobs itu bisa merasakan begitu ya, ini orang yang at least kalau diajak kerja nih bisa asik gitu ya di dalam bayangan dia gitu ya, karena dia punya visi tertentu terhadap produknya, terhadap perusahaan yang dia inginkan, dan orang yang semacam ini bisa ini ya, bisa pushback ya, kalau dijahatin sama Steve Jobs ya, kalau kita mau bilang gitu ya, dia bisa argue ya, dia bisa lawan, dia bisa menunjukkan ya argumen yang rasional gitu ya. Dan Steve Jobs itu walaupun
bos yang agak narsis, otoriter, nyakitin, tapi dia bisa respect ya orang-orang yang bisa pushback ya, dan pushback dengan cerdas, begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di perusahaan ya, terus ada orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang otoriter ya, sebenarnya nggak mesti takut ya, karena Steve Jobs orang yang semacam itu ya, kayak Ricardo Muti gitu ya. Asal memang kayak Debbie Coleman itu tadi bilang waktu di interview ya, dia tahu ini job ini risky sekali ya. Saya nggak main-main ya, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk perusahaan ini semua risky dan saya tahu saya nggak punya pengalaman gitu ya. Tapi dia tuh giving the best begitu ya, yang dia tahu ya dengan seluruh kemampuannya dia. Dan tampaknya Steve Jobs itu menghargai ya orang-orang yang kayak gitu ya. Dan dia cari spesifik pemain-pemain di perusahaan dia, orang yang kayak gitu. Ya bukan sekedar yang, oh saya tahu ini, saya tahu itu, saya punya pengalaman ini, saya hebat. Enggak. Ya, itu yang dia di dalam bayangannya dia sebut A players itu ya. Karena kalau satu tim saya pemainnya kayak begitu semua, saya nggak usah jadi babysitter. Semua orang bisa main dengan permainan terbaik, terus kita maju bersama, begitu ya. Nah, apakah hal semacam itu realistis di kehidupan kita atau apa? Mungkin itu hal yang bisa kita perdebatkan sih. Thank you ya Bu Junita. Iya, Pak. Thank you, Pak. Oke. Apalagi ya, next yang saya tangkap yang menarik dari sini ini juga ya, dia itu setelah tearing people down, jadi setelah menyakiti orang, dia tuh bisa menemukan cara gitu ya untuk apa lagi ya, dan dia bisa membuat mereka itu being part of Macintosh project. Jadi memang salah satu dari 9 kriteria tadi yang detail engineering juga kan untuk bisa follower itu bekerja dengan maksimal itu ketika mereka itu mempunyai rasa kepemilikan gitu, dan dia tahu itu ya, dia bisa bikin orang itu being betul part of the Macintosh project. Nah, ini juga mungkin sudah banyak dilakukan ya, diaplikasikan di beberapa company biasanya untuk bisa membonding lagi antar tim gitu ya. Ada yang retret gitu ya, dia juga mengadakan two-day retret. Di situ dia ada kasih dalam kayak apa sih namanya, jamboree, bukan apa, firework, kembang api, bukan kembang api, apa sih, saya tiba-tiba lupa. Kalau kita malam ngumpul gitu ya di ya itu ya. Jadi ini di depan fireplace, jadi ketika mereka lagi ngumpul dia akan sharing pikiran-pikirannya dia ya, pertamanya, dan kompromis seperti yang tadi, kita mau bikin sesuatu, bikinlah yang bagus gitu ya. Terus it's not done until it's shipped, jadi benar-benar berusaha pada detik-detik terakhir menyempurnakan desain atau menyempurnakan produk gitu ya. The journey is the reward, jadi jangan lihat hasil akhirnya doang ya, perjalanan itu adalah rewardnya. Jadi walaupun dimarahin, dipuji atau apa, nangis-nangis, senang-senang, nah ketika kita melihat balik ke belakang itu kita akan menjadi suatu kenangan yang indah. Itu juga ya dia bilang ya. Terus nah ini yang tadi ya, dia bilang, Bu Junita, iya Pak, iya sorry, Pak. ini ada pertanyaan nih. Oh iya. Mungkin bisa kita coba diskusikan dari Pak Evantio. Dia ini ada di chat, saya bacain ya. Dari hal tersebut ada 2 hal yang ingin saya tanyakan, Bu. Sebelum Steve Jobs jadi seorang great leader, sikap followership apa yang ditunjukkan oleh beliau? Serta bagaimana Steve Jobs dapat mentransisi dari sikap follower yang dimiliki menjadi seorang great leader yang sukses? Atau kesuksesan beliau hanya dipengaruhi oleh star followership yang mengikutinya? Terima kasih. Dia foundernya Apple sih, tapi in a way dia, kalau saya kebayangnya in a way dia juga follower karena gerakan dia juga terbatas sama tim direksi ya, karena kan memang company itu nggak bisa berjalan cuman dengan visi gitu ya, tapi perlu ada politiknya, ada uangnya dan segala macam ya. Sebagai follower, nah itu saya coba pikirkan ya, saya nggak pikirin sih. Sebagai follower, sikap dia itu saya coba melihat. Di bagian buku ini sifat dia terhadap ketika dia dipecat, saya nggak baca ada dia melakukan perlawanan sih. Iya, jadi
memang Steve Jobs itu kan dia bukan anak orang kaya ya. Memang dia beberapa bulan di college ya karena orang tuanya mati-matian berusaha nyekolahin dia ya. Tapi dia basically bukan orang kaya, dia mulai dari bawah. Ya dia dari nggak punya apa-apa ya, perusahaannya cuman di garasi di belakang rumahnya doang ya. Jadi seluruh perjuangan dia dapetin modal, meyakinkan orang bahwa ini bisa dibuat produknya, bisa dijual kecil-kecilan dulu gitu ya. Itu semua bukan mulai dari posisi atas ya. Jadi dia tahu caranya merambah dari bawah simply karena dia memang bukan anak orang kaya, bukan yang mulai tahu-tahu dikasih perusahaan sama bapaknya, bukan hal-hal itu ya. Nah, tapi begitu dia mulai di Apple ya, memang terus dia jadi bosnya. Pemimpin yang lain itu Steve Wozniak itu engineer-nya ya, itu temennya begitu ya. Nah, waktu dia dipecat dari Apple ya, posisinya adalah memang pemegang saham itu nggak mempercaya dia lagi ya karena proyek Lisa-nya gagal, terus proyek Macintosh-nya waktu itu mengalami kesulitan ya, udah produk lama. Memang masih laku, masih jadi primadona gitu ya, tapi mereka butuh produk baru, Lisa-nya gagal melulu begitu ya. Lalu Steve Jobs muda itu mungkin punya banyak ilusi-ilusi ya, kapan-kapan dirasa udah nggak bisa lagi nih Steve Jobs ya, jadi dipecat dia ya. Bahkan oleh orang yang dia rekrut sendiri ya. Nah, itu menyakiti hati dia sih. Jadi nggak bisa juga dibilang Steve Jobs itu menerima aja begitu ya. Wah, dipecat dari perusahaan yang didirikan sendiri itu sesuatu pengalaman hidup yang menggoncang seseorang ya. Tapi memang ini chapter-chapter yang saya nggak sodorkan di sini untuk kita baca dan renungkan ya. Tapi ada kelanjutannya. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik sekali sama biografinya Walter Isaacson dan ada buku lain juga ya. Tampaknya setelah Steve Jobs itu dipecat, rupanya itu tidak membuat semangat belajarnya putus ya. Justru di luaran itu dia bergabung dengan Pixar ya, dengan Next ya. Dia justru mengembangkan kepemimpinan ya bisa dibilang Steve Jobs 2.0 ya. Yang memang menggabungkan kekuatan-kekuatan visi dan imajinasinya, tetapi juga membuat dia tuh lebih bisa menghargai pendapat orang lain ya, memberikan ruangan ya. Misalnya di Pixar ya, Pixar kan jadi sangat hebat dengan film-filmnya begitu ya, Toy Story dan seterusnya. Itu kan orang-orang kreatif semua ya. Mana bisa ya di otoriter gitu, kamu harus bikin ini gitu ya. Nggak bisa ya, apalagi Steve Jobs nggak tahu apa-apa ya soal animasi, bikin film yang bagus gitu ya. Jadi dia di Pixar itu cenderung mendapatkan teman-teman baru di mana dia itu bisa menerapkan kepemimpinan yang berbeda ya. Lalu dengan pengalaman yang semacam itu, begitu Mac itu makin parah ya, lalu meminta dia balik, dia itu sebenarnya udah pemimpin yang berbeda lagi sih, begitu ya. Nah jadi sebenarnya kalau tadi Pak Evantio nanya ya, dia pemimpinnya semacam apa? Ini chapter yang Bapak Ibu baca di Walter Isaacson ini ya, itu memperlihatkan kepemimpinan Steve Jobs yang masih di awal sih. Ya, penuh kehebatan ya karena orang-orang yang kerja sama dia juga menceritakan hal-hal itu ya. Tetapi juga masih penuh kelemahan ya sebenarnya ya, narsis lah, otoriter, maksa orang, produknya gagal, nggak bisa menerima dan lain sebagainya ya. Wah itu semua sebenarnya tendensi yang merugikan ya dari seorang leader ya. Tetapi dia juga punya kehebatan visi ya yang menolong sejauh itu ya, Mac itu sampai bisa ada kesuksesan-kesuksesan juga begitu ya. Nah jadi mungkin posisinya seperti itu. Bukan cuma seseorang itu belajar followership dari bawah ya, tetapi leadership itu juga mungkin ada evolusinya ya, pelan-pelan terjadinya begitu. Ya, mudah-mudahan itu membantu sih, Bu Junita. Silakan. Iya, mungkin kalau saya mencoba merenungkan lagi, kita followership apa yang ditunjukkan oleh beliau, biasanya itu kan ketika kita mengekspektasi orang lain melakukan sesuatu, berarti kita percaya itu sesuatu yang memang harus dilakukan gitu. Jadi kalau kita mau lihat sikap followership apa sih yang sebenarnya memang dia miliki sebelum dia menjadi leader, atau selama dia menjadi leader juga di bayangan saya dia tetap
harus punya followership sih, karena dia kan memang di bawah dewan direksi juga in a way gitu ya. Dia kan percaya kalau orang-orang di timnya yang dia lead itu mesti punya self-managing yang baik gitu ya. Jadi kalau saya mesti mencoba merenungkan, rasanya dia akan mempunyai sikap follower yang seperti itu ya, dia mempunyai self-managing yang baik gitu. Dan mungkin memang sikap nggak harus dipisahkan ya, follower sama leader gitu ya. Jadi follower seorang leader yang baik dengan sifat-sifatnya dan karakter-karakter yang baik juga bisa menjadi follower yang baik gitu. Jadi sebagaimana karakter dia menjadi leader, yaitu karakter dia juga sebagai follower gitu sih menurut saya. Dan apakah kesuksesan dia hanya dipengaruhi oleh followership? Menurut saya sih enggak ya, karena kenyataannya ya setelah dia meninggalkan Mac kan ada dibilang juga di buku ini, nanti di bab 24 kalau nggak salah ada, Mac itu menurun karena kayak kata seperti kehilangan visi gitu ya. Jadi bukan hanya star followership-nya yang membuat dia menjadi sukses. Memang ada part dari dianya dengan visinya dia, dengan cara dia melihat orang dan membawa orang untuk ke level yang lebih tinggi lagi yang membuat kesuksesan lebih ke untuk Apple sih ya gitu. Dan setelah dia pindah ke Pixar pun dia membuat Pixar itu maju ya dengan Toy Story ya. Dengan Toy Story kan bikin Toy Story itu menguntungkan tuh, menjadi top di berapa lama ya, saya lupa, di buku ada sih gitu. Menurut saya cukup jelas. Saya kan ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas Bu, terima kasih banyak. Oke. Iya, ini untuk yang tadi udah bisa ketik dulu. Itu ini salah satu contoh lagi sih yang lainnya, di mana dia itu dibilang diktator banget juga enggak sih ya kan, karena di sini jadi ceritanya siapa waktu itu mau mencari atau membeli gitu ya, mengimplementasikan disk drive ya, 3,5 inch disk drive ya. Jadi pilihannya bisa ada ke Sony yang memang sudah develop 3,5 inch disk drive, atau ke Ars Electronics ini yang bisa membuat klonnya ya. Jadi bisa mencoba nih barangnya yang Sony, coba dibikin yang miripnya gitu ya, dengan jelas dengan yang lebih murah kan jatuhnya ya. Tapi itu mereka belum punya, jadi mereka mesti develop dulu gitu. Nah, di sini waktu dia jalan-jalan di Sony Factory ya, Jobs ngelihatnya itu tempatnya messy, inelegan gitu ya. Terus banyak pekerjaan dan by hand gitu, pekerjaan dilakukan by tangan. Dia benci gitu, dia nggak suka. Dan dia memutuskan udah di out aja, nggak usah sama beli yang sama Sony gitu. Tapi ada rekan kerjanya si Phil ini kayaknya tetap lebih mending, dia merasa ini kayak nggak keburu deh, lebih baik tetap bilang sama Sony tetap siapin aja dulu gitu ya. Terus along the way perjalanan ternyata memang iya si Art itu bilang nggak cukup nih, dia butuh paling nggak 18 more months, jadi 18 bulan lagi nih untuk bisa dapetin nih One Day Sony Drive untuk production gitu ya. Terus di sana si Delphine-nya bilang udah nggak apa-apa, aman, kita udah ada backupnya, ada Sony ya. Dan saat kayak gitu kan berarti si Delphine itu kayak bekerja di belakangnya si Steve in a way ya. Jadi tapi kita lihat responnya dia itu swallow his pride and thank them for disobeying him ya. Jadi ada momen-momen saya merasanya apa ya, seperti istilahnya gentleman gitu ya. Kalau emang dia salah gitu, dia nggak yang kayak sok pemimpin gimana, dan dia nggak bisa berterima kasih untuk apa yang dilakukan oleh timnya gitu ya. Ini menarik. Tapi itu si Walter Isaacson ada cerita juga, engineer Sony kalau datang
Pas Steve Oh Jobs-nya iya. lewat, suruh sembunyi di lemari, gitu ya. Karena takut ketahuan sama Steve Jobs. Iya, itu lucu sih. Terus ada di waktu itu dia bilang American business practice are very strange, karena disuruh gitu ya, disuruh nyumpet-nyumpet. Dia setiap datang ke kantor, karena kan ada engineer dari yang waktu itu dari Sony, dia suratnya di sana, karena bekerja di belakang. Kalau si Steve Jobs lagi datang, langsung buru-buru suruh nyumpet gitu ya. Waktu satu momen Steve Jobs udah kayak keburu mau nyampe, aduh ini mau nyumpet di mana ya, suruh nyumpet di dalam lemari. Terus gitu, itu lucu sih. Ya, nah, jadi menarik sih kalau bapak baca ini, ada hal-hal yang lucu-lucu gitu juga ya, bisa dibaca, nggak boring gimana. Yang terakhir mungkin bab 24 sebenarnya basically itu cuma cerita tentang si Steve Jobs itu setelah kembali ke Apple sih, setelah dia dipecat ya. Di sana ada bagian di mana awalnya waktu dia di hire balik, tapi CEO-nya kan masih si Jill, masih ada CEO-nya itu kayak masih di bayangan saya kayak masih takut dengan pengaruhnya si Steve Jobs mungkin ya. Jadi kayak Steve Jobs itu nggak dikasih pegang power yang gimana banget gitu. Lebih ke memang untuk menaikkan Mac-nya kembali aja, tapi nggak mau sampai Steve Jobs itu mengambil alih lagi gitu ya ke sana gitu. Ya. Jadi di sini dia kan tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Ihan, dia ke Pixar ya, terus dia pertama kan dia menciptakan company Mac gitu ya, mau coba bikin komputer tapi komputernya nggak laku karena kemahalan, akhirnya dia beralih ke software. Nah, softwarenya itu dibeli oleh Apple ya, akhirnya dia juga direkrut kembali balik ke Apple. Terus ini Amelio nama CEO-nya, itu dia direkrut tapi cuman sebagai kayak advisor gitu lah ya. Itu direkrut, Jill didn't want him around gitu, jadi basically lebih ke butuh mau ilmunya dia tapi nggak mau orangnya, kesannya seperti itu gitu ya. Dan di ceritanya diperlihatkan si Amelia itu sebenarnya kurang kompat, kurang bisa menjadi CEO yang baik gitu ya. Dalam acara Mac World ini juga dia ketika di presentasi depan gitu pokoknya parah deh gitu ya, bisa dibaca ceritanya di sini. Terus akhirnya dia si Steve Jobs itu memilih, kan si Next itu dibeli sama Apple. Nah, dia memilih beberapa orang yang terbaik yang dia tahu dari yang si Next itu untuk menempati posisi-posisi tertentu di Apple. Ya, jadi walaupun dia itu nggak diinginkan dan nggak boleh kehadirannya, nggak boleh yang terlalu ini banget di Apple, dia tetap punya kuping gitu ya istilahnya ya. Jadi ada si Cassian sama Rubinstein ini itu yang tetap memberikan informasi gitu ke si Steve Jobs ya. Itu terus ini cita-cita tentang gimana akhirnya dia influence-nya makin besar terus karena si Jill juga nggak bisa yang membuat keputusan yang baik dan menunjukkan kemampuannya juga sebagai CEO. Akhirnya si Steve itu bicara dengan dewan direksi, si Amelio dipecat gitu ya, si Steve Jobs ditawarin untuk menempati posisi itu, tapi dia menolak ya. Dia maunya menjadi advisor aja, dia bilangnya unpaid ya, tapi dia meng-email dia juga kan dia saat itu posisinya masih CEO Pixar, jadi dia kasih tahu si Pixar employee-nya jangan takut, aku nggak kayak kayak nggak ninggalin Pixar gitu ya. Yang menariknya ini ya di sini kalau ditanya gitu ya, dia jawabannya kenapa sih nggak mau jadi CEO cuma jadi advisor ya, dia bilang dia tuh udah CEO-nya Pixar, yaitu saya enjoying time spending more time with my family gitu ya. Tapi di sini dia itu bukan
Father of the Year ya. Kayaknya alasan ini agak-agak gimana gitu ya. Rasanya yang mungkin itu dia itu tipe orang yang nggak mau susah-susah atau nggak mau terlibat dengan sesuatu yang terlalu kompleks. Karena kan memang dia di awal bilang dia selalu mengkategorikan orang cuma mau lihat ini best banget atau ini buruk banget gitu. Jadi kayaknya nggak suka kompleksitas. Dan dia itu nggak mau terlibat dalam sesuatu yang belum jelas arahnya. Kan memang Apple itu masih berusaha diselamatkan kan, statusnya masih belum jelas. Jadi mungkin itu yang lebih masuk akal alasannya kenapa dia nggak mau jadi CEO dan cuma mau jadi advisor gitu ya. Itu yang di-describe di buku ini sih gitu. Jadi dia tapi influence-nya cukup besar sebagai advisor. Dia meng-advise untuk ada masalah harga sahamnya di Apple harus diapakan. Lalu dia minta orang-orang di board ya di dewan direksi resign ya. Tapi yang hebatnya memang karena mereka merasa yang bisa menyelamatkan Apple itu Steve Jobs dan tuntutan-tuntutan dia itu dipenuhi gitu ya dengan ada minta ya request yang jangan semuanya lah dipecat gitu ya. Ini bisa dibaca lagi nanti perjalanannya. Lalu di Macworld Boston dia kembali ya muncul, kemudian dia presentasi seperti biasa ya, dia selalu disukai gitu ya sama orang ya. Terus ada standing ovation bahkannya untuk dia. Kemudian dia juga membuat satu keputusan lain. Dia announce kalau dia Apple akan ada partnership dengan Microsoft gitu, itu ceritanya di sini. Gitu. Kurang lebih itu sih, itu cerita tentang perkembangan lebih ke company sih saya ngeliatnya Mbak 24 ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Ihan? Ya sebenarnya bab 24 itu saya sediakan juga untuk Bapak Ibu bisa baca ya untuk aware bahwa Steve Jobs itu pernah dipecat ya dari Apple. Lalu perjalanan baliknya juga tidak sederhana ya. Karena dia itu tiba-tiba diminta jadi kapten lagi karena Apple-nya mau hancur gitu ya. Sehingga dia juga dengan sangat hati-hati ya, dia bilang mau kasih waktu untuk keluarga dan lain sebagainya. Tapi penulis biografinya ini Walter Isaacson tampaknya nggak percaya ya dengan alasan itu. Sehingga membuat penilaian dia sendiri ya bahwa ini Steve Jobs tampaknya sih nggak mau ya yang setengah-setengah itu ya. Karena begitu nanti dia jadi bos lagi di Apple ya dia ganti semua orang itu. Yang dari angkatan sebelumnya ya. Dia mau kerja hanya dengan timnya dia. Yang dia pilih sendiri, yang dia yakin ini A people begitu ya. Yang semua orang-orang terbaik begitu ya. Jadi kalau cuma dia doang jadi bos, dia nggak punya kuasa apa-apa, dia tuh nggak mau. Ya. Itu tampaknya Walter Isaacson tuh melakukan penilaian di bukunya seperti itu. Dan yang menarik ya adalah Walter Isaacson ini ya penulis biografi kenamaan ya. Dia menulis biografi tentang Einstein dan lain sebagainya ya. Dan Steve Jobs itu waktu minta Walter Isaacson itu nulis biografinya ya, si Isaacson ini agak kaget ya. Kenapa minta nih Steve Jobs masih muda gini ya, kok minta ditulisin biografi gitu ya. Tapi rupanya waktu itu Steve Jobs itu udah kena diagnosis sakit kanker ya, sehingga mungkin dia punya sense jangan-jangan waktunya nggak banyak lagi ya. Jadi dia pengen ditulisin ya. Dan yang menariknya adalah Steve Jobs itu bersedia ya, nggak mau baca apapun yang ditulis Walter Isaacson ini ya. Jadi dengan demikian si Isaacson itu punya kebebasan ya. Ini biografer yang sangat baik ya, tapi sekarang dia punya kebebasannya cerita apapun tentang Steve Jobs ya. Pokoknya Steve Jobs nggak usah baca lah. Nah, tapi Steve Jobs itu bersikeras dia mau pilih fotonya untuk covernya ya, foto yang mana ya, yang Bapak Ibu lihat di saya tempel di kelas kita di Moodle di Learn itu sih. Iya ini ya. Ini foto yang Steve Jobs pilih untuk merepresentasikan dirinya ya. Dia nggak peduli apa yang ditulis Isaacson di dalam itu ya. Dan dengan demikian juga kita dapat satu biografi ya, di mana Isaacson tuh bebas ya menuliskan hal yang baik tentang Steve Jobs maupun hal yang aneh dan nggak terlalu baik ya dari Steve Jobs juga ya. Ya itu aja kali yang saya ingin ceritakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya ada.
Pak Austin, pertanyaan? Enggak, Pak. Saya nggak ada pertanyaan. Oh, oke. Kalau ada komentar, jadi kalau Bapak Ibu direkrut sama Steve Jobs, kira-kira mau atau suka atau enggak ya kerja sama Steve Jobs ya? Lebih cenderung suka atau lebih cenderung takut? Pertanyaan yang cukup sulit, Pak. Pertanyaan cukup sulit ya. Karena kita juga belum terlalu kenal orangnya. Oh iya, nanti bisa dibaca lagi dan dilihat film-filmnya sih ya. Dan mungkin untuk perdebatan kita bisa jadi bahan bakar yang menarik sih. Kalau saya sih survive atau nggak survive nggak tahu. Tapi kalau bisa kepilih sama Steve Jobs, saya pasti senang sih, Pak. Karena kan tadi dia itu cuma memilih orang-orang yang A+ ya. Kalau saya bisa kepilih ya berarti saya orang yang walaupun mungkin belum kelihatan punya bibit atau potensi untuk menjadi orang yang A+ sih. Tapi dalam perjalanannya akan survive atau enggak, saya nggak tahu juga. Tapi kalau kepilih ya pasti senang. Harus tahan-tahan dimaki dulu ya. Gitu Pak, seneng kepilih tapi pas ternyata nggak sesuai harapan dia langsung dipecat Pak, itu yang sedihnya Pak. Iya, jadi ada bagus kali ya Pak. Ada anekdot katanya kalau pegawainya ketemu dia di lift itu bisa takut karena kalau keluar dari lift bisa tahu-tahu kehilangan pekerjaan katanya. Iya, itu yang mungkin banyak orang alami kali Pak. Ketika mungkin dia punya potensi tapi ketika ketemu pemimpinannya yang mungkin lebih otoriter jadi potensinya nggak keluar, jadi malah dinilainya buruk sama atasannya. Otoriter dan tuntutannya tinggi ya. Iya jadi, itu Pak. Kalau Bapak Ibu nonton filmnya Ashton Kutcher itu yang menggambarkan dia mecat orang ya, itu mungkin sih tidak terlalu jauh dari kenyataan ya. Ya, jadi mau nggak mau ya, kalau ketemu bos macam itu tidak ada jalan keluar lain kecuali kita meningkatkan diri ya, supaya paling tidak bisa mendekati ya level yang dia harapkan ya. Dan in a sense sebenarnya bos yang semacam itu mendrive kita menjadi orang yang mungkin lebih baik ya, asal kita tahan ya. Iya Pak. Atau resign mungkin Pak solusinya Pak. Gimana Pak solusinya? Resign Pak. Resign. Kayak om saya resign dari Jepang Pak. Oh gitu ya, terus kenapa? Iya. Di sini ya mungkin ini aja sih. Lebih nyaman di Indonesia sih. Oh di Jepang tuntutannya terlalu keras ya? Ya banyak juga. Di Indonesianya juga pas udah itu ternyata dia di General Motor ternyata terus kan tutup GM-nya. Dia jadi megang banyak, akhirnya dia juga capek, males dia keluar lagi. Oh iya. Kalau di Jepang terus di Sony terus kerja sama Steve Jobs suruh masuk lemari lagi ya, susah juga ya. Iya. Buat Bapak Ibu yang baru bergabung belakangan ya, nanti aturan debatnya nanti saya tulis lagi sedikit ya kapan servis pertama akan dilakukan di Learn dan kapan jawabannya harus muncul. Jadi kalau malam Minggu jam 7 itu servis sudah harus masuk, lalu Senin pagi jam 8 kalimat pertama dari lawannya sudah harus muncul ya. Nanti pembagian ruang debatnya akan saya tuliskan di Learn ya.